Balance of Payment atau BOP mengacu pada catatan transaksi suatu negara dengan negara lain di dunia selama periode tertentu. Neraca pembayaran atau BOP adalah suatu laporan sistematis yang memuat transaksi ekonomi internasional antar penduduk dengan penduduk negara lain. Neraca pembayaran juga merupakan catatan sumber penawaran dan penggunaan permintaan valuta asing suatu negara. Neraca pembayaran mengukur aliran dalam satu periode, 1 bulan, 1 kuartal, dan 1 tahun. Kegunaan BOP. Neraca pembayaran memberikan informasi rinci mengenai permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Contoh, bila impor Inggris lebih besar dari ekspor, berarti penawaran supply cenderung melebihi permintaan di pasar valuta asing. Data neraca pembayaran dapat memberi tanda mengenai potensi suatu negara pada negara lain yang menjadi mitranya di dunia bisnis. 3. Data neraca pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu negara dalam persaingan ekonomi internasional. Contoh, suatu negara mengalami defisit perdagangan dari tahun ke tahun. Keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Struktur BOP terbagi menjadi 2, yaitu current account atau neraca transaksi berjalan dan capital account atau neraca modal. Yang dimana current account adalah neraca yang mencatat laporan dari hasil transaksi perdagangan, ekspor dan impor barang, serta penerimaan dan pengeluaran dari transaksi jasa. Account terdiri atas 1. Neraca perdagangan barang, 2. Neraca perdagangan jasa, 3. Pendapatan investasi, dan yang keempat adalah pembayaran transfer neto. Struktur BOP, capital account adalah neraca yang mencatat arus uang masuk dan arus uang keluar. Arus uang keluar maupun arus uang masuk dapat saja dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh sektor swasta. 2. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu contoh arus uang masuk, sedangkan pembayaran bunga dan utang merupakan salah satu contoh arus uang keluar. Neraca modal juga merupakan transaksi penyeimbang transaksi neraca transaksi berjalan. X. Impor mobil dari juta yen, kurs 300 ke 300 juta meningkatkan nilai impor sebesar 300 juta atau current account, dan aset asing di Indonesia atau capital account. Pada kasus ini, posisi kekayaan bersih Indonesia terhadap negara lain di dunia turun sebesar 300 juta. Neraca pembayaran dibagi menjadi 3 bagian. 1. Neraca pembayaran surplus. Apabila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah pembayaran atau hutang, secara ekonomi dampaknya akan berpengaruh terhadap tingkat harga dalam negeri, sehingga berpengaruh ke arah inflasi yang disebabkan adanya penambahan permintaan efektif. 2. Neraca pembayaran defisit dibagi menjadi 3 poin. Produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor. 2. Pendapatan negara sedikit sehingga hutang bertambah besar. 3. Perusahaan banyak yang gulung tikar sehingga terjadinya PHK besar-besaran. 3. Neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran yang seimbang ini tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu negara. BOP Indonesia dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, neraca transaksi berjalan atau current account. Current account terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu neraca perdagangan yang meliputi ekspor barang dan impor barang, yang kedua neraca jasa, dan yang ketiga neraca transaksi sepihak. Neraca modal atau capital account dibagi menjadi 2, yaitu impor modal yang meliputi pemerintah atas pinjaman CGI dan swasta PMA. Ekspor modal yang meliputi pemerintah atas cicilan pokok pinjaman dan swasta. Yang ketiga, perubahan cadangan devisa atau 1+2. Yang keempat, selisih perhitungan atau error and emission. Yang kelima, neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Neraca perdagangan. Dalam neraca ini dicatat seluruh transaksi ekspor dan impor. Ekspor barang, yaitu barang-barang yang dapat dilihat secara fisik seperti kayu, minyak, dan tembakau. Ekspor jasa, yaitu penjualan jasa-jasa angkut, turis,
asuransi, dan pendapatan dari investasi modal di luar negeri. Ekspor barang dan jasa termasuk transaksi kredit karena menimbulkan hak untuk menerima pembayaran atau menyebabkan terjadinya aliran dana masuk. Impor barang yaitu barang-barang konsumsi, bahan mentah untuk industri dan kapital. Impor jasa yaitu pembelian jasa-jasa dari penduduk luar negeri seperti pembayaran pendapatan untuk modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk dari luar negeri. Impor barang dan jasa termasuk transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain atau menyebabkan pengeluaran aliran dana. Neraca jasa. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah transaksi ekspor dan impor yang meliputi pembayaran bunga, biaya transportasi, biaya asuransi, dan remittance. Posisi negatif atau defisit dari neraca jasa adalah mencerminkan rendahnya kualitas SDM di Indonesia sebagai penghasil jasa. Salah satu untuk memperbaiki neraca jasa di Indonesia adalah memperbaiki kualitas SDM-nya. Neraca transaksi. Pada umumnya neraca ini terdiri atas bantuan sosial atau grant yang diterima atau yang diberikan dari luar negeri tanpa kewajiban untuk membayarnya kembali. Neraca modal terdiri atas neraca ekspor dan impor modal baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh transaksi modal jangka pendek yaitu kredit perdagangan dari negara lain, deposito bank di LN, dan pemberian surat berharga LN. Contoh transaksi modal jangka panjang yaitu investasi langsung di LN, pemberian surat berharga jangka panjang milik penduduk negara lain, dan pinjaman surat berharga yang diberikan kepada penduduk negara lain. Keseimbangan BOP. BOP dikatakan seimbang bila cadangan devisa sama dengan nol. Pos-pos dalam BOP dapat bertahan cukup lama tanpa campur tangan pemerintah yang dilakukan melalui kebijakan berupa keputusan pemerintah dan dekret yang mempengaruhi arus transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Basic balance. Basic balance terdiri dari keseimbangan transaksi yang sedang berjalan ditambah transaksi modal jangka panjang. Basic balance akan berubah apabila terjadi perubahan yang prinsip dalam perekonomian. Ketidakseimbangan BOP. BOP dikatakan tidak seimbang. Yang pertama, cadangan devisa tidak sama dengan nol. Yang kedua, BOP defisit dan surplus. Yang ketiga, transaksi kredit otonom tidak sama dengan debit otonom. Yang pertama, macam-macam ketidakseimbangan neraca pembayaran. 1. Desequilibrium sezonal atau musiman, yaitu ketidakseimbangan berlangsung singkat dan mudah diatasi dan biasanya terjadi periode waktu tertentu. 2. Desequilibrium cyclical atau yaitu ketidakseimbangan yang terjadi karena adanya gelombang konjunktur dalam perekonomian. Yang kedua adalah masalah dalam analisis neraca pembayaran. 1. Seringkali mengabaikan saling hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja, tanpa melihat adanya hubungan dengan yang lain. 2. Surplus. Dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Semacam ini tidak selalu benar. 3. Keputusan untuk memberi bantuan aid seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran.